Ibu sekalian, terima kasih banyak kepada Mas Tri dan tim yang sudah mempercayakan saya untuk sharing di sini. Mohon izin juga kepada Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara ini bahwa saya sekedar sharing pengalaman, sharing pengalaman bagaimana mengelola jurnal, terus bagaimana membuat jurnal sampai jurnal itu sudah sudah terindeks dan beberapa sudah ada yang terakreditasi. Jadi salam kenal juga buat ibu-ibu yang sebelum saya menyampaikan materi. Jadi materinya sangat menarik sekali dan beberapa hal juga saya baru tahu informasinya. Mohon izin share screen. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi topiknya sebenarnya saya kira acara webinar ini santai ya, ternyata pemateri-pemateri sebelumnya sangat serius. Jadi yang saya sampaikan adalah hal-hal yang ringan-ringan. Jadi ini saya sebenarnya masih mahasiswa di UGM, jadi mohon izin Bapak Ibu dosen yang mengikuti acara ini karena semata-mata saya masih belajar. Jadi nanti rencana yang akan sampaikan adalah beberapa hal terkait dengan bagaimana kita membuat jurnal baru, terus mempertahankan jurnal itu agar konsisten, terus sampai ke bagaimana jurnal-jurnal itu bisa baik. Ada bonusnya, jadi nanti ada beberapa hal yang saya sampaikan, yakni jurnal-jurnal yang menjadi favorit mahasiswa. Jadi ada mahasiswa S1, S2, S3 yang sangat suka sekali mengirimkan naskahnya, mengirimkan artikelnya ke jurnal-jurnal itu. Padahal jurnal-jurnal yang saya identifikasi itu adalah jurnal-jurnal yang tergolong berbayar dan mahal. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mahasiswa yang ikut acara ini, ini profil saya. Jadi yang berkenan untuk memfollow ya silakan follow back saya, nanti saya follow kembali. Terus di UGM saya pegang AJSTD. AJSTD ini jurnal ASEAN ya yang diserahkan ke UGM untuk dikelola dan saya sebagai asistennya. Asisten editor ya mengecek kesesuaian naskah, mengecek mengecek sampai ke anotasi, mengecek plagiarisme juga. Kalau reviewer ada beberapa jurnal, cuma saya lupa. Jadi karena dokumennya kemana-mana, jadi saya lupa. Terus verifikator Sinta UGM, ini nomor HP saya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa berkirim WhatsApp atau berkirim email. Sebenarnya saya orang Jambi, tapi sudah hampir 7 tahun di Jogja, menempuh pendidikan di Jogja. Sampai sekarang, alhamdulillah sebentar lagi mau selesai. Mohon doanya. Jadi mengelola jurnal itu saya anggap mudah ya, mudah kalau Bapak Ibu nanti memiliki passion-nya di jurnal. Passion itu ya artinya ada kemampuan dan kemauan, karena mengelola jurnal itu tidak seperti tidak mut-mutan ya. Jadi kadang mood ngelola, kadang enggak. Nah, itu enggak seperti itu. Jadi memang kita mengorbankan beberapa jam, 1 minggu atau beberapa hari dalam 1 bulan untuk mengurusi jurnal gitu. Misal dalam 1 minggu diambil 1 hari untuk pegang jurnal, selebihnya pegang yang lain gitu. Nah, sementara itu ketika nanti Bapak Ibu yang hendak membuat jurnal, ini syarat-syaratnya. Nah, kendala terbanyak adalah di hosting ya. Ketika misal
ada dosen dari perguruan tinggi mau buat jurnal sendiri karena jurnal di kampusnya tidak mengakomodir, maka buat sendiri, ya mau nggak mau harus pesen domain dan pesen hosting sendiri gitu. Teman-teman saya ada yang seperti itu ya, kayak misal jurnalnya Mas Heri, ijair.id, nah seperti itu. Nah, untuk membuat jurnal kita perlu cek namanya dulu, cek nama, jadi jangan sampai nanti ada nama yang sama. Kalau ada nama yang sama, itu apa namanya, kemungkinan besar akan ditolak di saat pengajuan ISSN di LIPI. Terus selanjutnya kita menentukan timnya ya. Jadi apa namanya, karena misal kita sebagai dosen matematika, maka otomatis kita punya grup WA, grup Telegram, atau grup Facebook yang semua itu adalah dosen-dosen matematika. Diajak aja untuk menjadi editor atau diajak aja untuk menjadi reviewer. Nah, syarat menjadi jurnal nasional, editornya itu minimal 5 dan minimal dari 2 institusi yang berbeda. Misal empat orang dari Universitas PGRI, 1 orang dari luar, seperti itu, di editor. Untuk yang reviewer itu minimal 10 orang. 10 orang ini syarat yang apa namanya, syarat yang ini kan oleh DOAJ. Ya minimal itu. Terus menjadi editor dan reviewer jurnal itu tidak harus doktor, tidak harus profesor, atau tidak harus orang-orang mereka-mereka yang bergerak akademik tinggi, tapi mereka-mereka yang memiliki publikasi ilmiah. Gitu. Jadi misal ada siswa SMA atau ada apa namanya mahasiswa S1 yang dia nulisnya banyak dan itu diterbitkan di jurnal-jurnal nasional dan internasional, itu bisa kita ajak sebagai editor atau reviewer. Nah, paralel ya, semua ini kita siapkan secara paralel, jadi sampai ke menyiapkan etika publikasi, fokus dan scope, proses review, double blind atau single blind atau open review, itu kita siapkan semuanya. Yang menyiapkan itu tim editornya ya, bukan sendirian gitu. Tapi pada dasarnya bisa dilakukan sendirian gitu. Nah, setelah 1, 2, 3, 4 ini diselesaikan, maka kita perlu menyiapkan naskah. Nah, menyiapkan naskah, 5 naskah di awal ini kita agak susah ya. Susahnya kenapa? Karena jurnalnya baru, mana ada sih orang yang mau mengirimkan penelitiannya ke jurnal baru, itu kan nggak ada. Nah, yang berkorban siapa? Ya tim editornya. Kita sebagai tim editor berkorban, nulis, atau punya kolega lain yang mau tulisannya diterbitkan ke jurnal kita, yaitu kita ajak seperti itu. Nah, itulah apa namanya, sisi lain dari mereka-mereka yang sebagai editor harus harus apa namanya, mengorbankan dirinya itu untuk menulis 1 atau 2 artikel di jurnalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi tidak masalah editor menulis di jurnalnya masing-masing, itu nggak apa-apa, bahwa itu sebagai apa ya, sebagai poin bahwa editornya juga mengakui bahwa jurnalnya bereputasi atau jurnalnya berkualitas. Maka editor jurnal itu boleh nulis di situ. Nggak ada larangan untuk tidak nulis di situ. Boleh. Kalaupun nanti naskahnya mau diajukan ke mana dan poinnya kecil, itu urusan lain. Nah, selanjutnya ini. Jadi ketika kita sudah buat jurnal, maka persiapan untuk jurnal itu diakreditasi atau didaftarkan ke indeksasi. Nah, indeksasi ini ada banyak macam ya, ada banyak macam nasional maupun internasional, yang predator juga non predator juga banyak gitu. Maka kita perlu apa namanya, perlu mendaftarkan suggest jurnal kita ke indeksasi-indeksasi yang saya kira bermanfaat ya, bermanfaat dan berguna untuk jurnal dan kita gitu. Kayak misal ada peneliti luar itu yang tertarik mengirimkan naskahnya ke jurnal yang hanya terindeks Google Scholar gitu. Padahal di Indonesia Google Scholar nggak ada nilainya. Itu kalau di pengajuan akreditasi poinnya hanya 1. Ada yang demikian. Bahkan dosen-dosen atau peneliti-peneliti luar ada yang mencari jurnal yang terindeks di Copernicus gitu. Padahal di Indonesia Copernicus itu dinilai pengindeks menengah dan masuk apa namanya, kriteria indeksasi yang misleading metric ya, indeksasi yang dipertanyakan seperti itu. Nah, kita memang harus memilih di awal apa namanya, jurnal kita mau tujuannya mau kemana gitu, mau ke internasional atau kemana, mau ke nasional gitu. Kalau mau ke internasional ya ikuti jalan-jalan menuju ke internasional.
Nah, menjadi jurnal internasional itu tidak dilihat dari namanya. Misal International Journal of apa itu dianggap sebagai jurnal internasional, itu tidak. Nah, ada jurnal Indonesia namanya Jurnal Pendidikan IPA, tapi terindeks Scopus gitu. Nah, internasionalnya itu adalah internasional yang apa namanya, yang diakui oleh pengindeks ya. Salah satunya itu diakui oleh pengindeks, dalam hal ini pengindeks database Scopus. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika jurnalnya sudah jadi, sudah mulai memikirkan ini kita arahkan kemana, nasional atau internasional, atau keduanya jalan. Kalau keduanya jalan, maka kedua ketentuan ini harus kita ikuti. Gitu. Kayak contoh di Indonesia, kalau jurnal nasional itu tidak perlu kita indekskan ke Copernicus, cukup ke DOAJ, Google Scholar. Terus kalau ada di indeksasi nasional namanya Garuda. Nah, 3 itu saya kira udah cukup. Nah, jurnal-jurnal ini juga perlu punya DOI, Digital Object Identifier. Nah, DOI ini sebagai salah satu syarat ketika jurnal ini mau maju akreditasi. Nah, nanti kalau semuanya mau ke nasional seperti itu. Nah, tantangannya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika kita mau buat jurnal, susahnya tuh di awal ketika apa namanya mau buat jurnal, kita kurang naskah. Naskahnya kan minimal 5 gitu. Nah, itu yang tantangannya. Jadi editor harus bisa improve, cari teman atau dia bahkan korban sendiri nulis di situ. Nah, ketika jurnal di awal-awal itu biasanya tidak dilirik oleh pimpinan ya, tidak dilirik oleh pimpinan, terus atau misal tidak atau diacuhkan lah oleh ini apa nih gitu. Tapi nanti ketika jurnalnya sudah terakreditasi, jurnalnya sudah terindeks apa yang bereputasi, maka mulai dipepet nih editornya itu. Maka di sana ada konflik kepentingan gitu. Jadi misal kita sebagai dosen-dosen, bukan kita ya, jadi Bapak Ibu sebagai dosen muda itu biasanya ini nih apa namanya dipepet oleh dosen-dosen senior, minta tolong dong naskah saya dimasukin terbitin ke jurnal ini. Cuman ngasih flash disk ini kan repot seperti itu. Dan itu sering terjadi itu. Mau ditolak senior, nggak ditolak. Ini jurnalnya ini harus apa namanya harus ideal. Masa mengirim naskah pakai flash disk. Nah, hal yang seperti ini yang saya kira itu perlu ada dua sisi yang saya kira perlu apa namanya perlu dipikirkan kemudian hari oleh editor. Mau diterima seperti itu, tidak terima konsekuensinya lain. Nah, yang ketiga tantangan lainnya adalah plagiarisme. Plagiarisme ini adalah apa namanya ya momok besar lah itu yang tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa ya banyak naskah-naskah yang double publikasi, yang plagiarisme itu bahkan ada yang sampai pejabat-pejabat kena gara-gara isu plagiarisme. Nah, antisipasinya ini kalau di awal kita bisa call for paper silahkan, ada pakai isi share juga bisa, atau call for paper lewat grup WA, grup Telegram atau media sosial lainnya itu bisa. Terus apa namanya gunakan online submission ya. Jadi ada jurnal-jurnal yang dia by email itu dicek lagi lah itu jurnal sudah Sinta 2 atau sudah ini kok masih pakai email gitu. Atau sudah jurnal internasional kok masih pakai ini nggak ada online submission-nya itu dicek lagi. Itu juga salah satu cara untuk ngecek apakah jurnal itu masuk predator atau tidak. Terus yang terakhir adalah kita harus apa namanya punya tool cek plagiasi. Jadi Bapak Ibu untuk menjadi pengelola jurnal itu juga minimal punya satu atau beberapa cek plagiasi gitu yang sekarang banyak yang jual dan murah-murah. Saya nggak tahu apakah itu legal atau tidak gitu. Ada yang Identicate itu cuma 200.000, 300.000, ada yang 500.000 setahun gitu dan unlimited. Saya nggak tahu memperolehnya legal atau tidak itu saya juga nggak tahu. Tapi itu banyak. Artinya Bapak Ibu bisa menggunakan tool cek plagiasi untuk mengantisipasi ya. Jangan sampai nanti jurnal apa namanya naskah sudah terbit ke jurnal, ternyata naskah yang sama juga terbit di jurnal yang lain atau naskah yang ini terindikasi hasil plagiasi seperti itu. Nah, yang salah siapa? Yang tidak ketat ya kita selaku pengelola jurnal ya kita bisa disalahkan atau penulisnya juga bisa disalahkan. Maka nanti ada mekanisme retraction atau corrigendum atau erratum. Itu mekanisme untuk menarik naskah ketika
ada beberapa hal kesalahan, misal kesalahan editor atau kesalahan penulis atau bahkan atas permintaan orang lain. Nah, ini yang perlu kita bedakan antara naskah, manuskrip, terus artikel dan jurnal gitu. Kalau jurnal ini kan rumahnya, artikel itu isinya, naskah itu draftnya. Itu yang perlu kita bedakan. Jadi jangan kita samakan. Saya mau kirim jurnal. Nah, sebagai pengelola jurnal juga bingung. Jurnal dikirim ke jurnal. Nah, di apa namanya di iklim publikasi itu apa namanya jurnal itu ya tempat untuk publikasi gitu. Sementara isinya adalah artikel. Nah, siapa yang bisa membuat jurnal? Kita semua bisa buat jurnal. Jadi Bapak Ibu yang ada sebagai dosen, peneliti, atau sekarang masih mahasiswa itu bisa buat jurnal. Di Indonesia nggak ada larangan untuk buat jurnal. Bahkan sekarang sudah ada apa namanya 60-an ribu ISSN. Dari 60 ribu itu 30 atau 40%-nya jurnal. Itu luar biasa. Di dunia, pengajuan ISSN tahun 2019 sampai tahun 2020 kemarin itu paling banyak dari Indonesia. Artinya orang-orang Indonesia itu gemar buat jurnal. Nah, saya nggak tahu apakah jurnal-jurnal yang sudah dibuat ini hidup atau mati suri, saya juga belum ada riset. Kemarin baru mendata jurnal-jurnal yang sudah masuk Sinta 3, 4, 5, 6, itu saya data mana-mana yang tidak terbit selama 2 tahun berturut-turut. Nah, itu karena itu bisa jadi riset kesini di Indonesia. Nah, ada juga yang saya mau buat jurnal, tapi penerbitnya jangan kampus ya. Nanti kalau penerbitnya kampus, kalau ada apa-apa, nanti kampusnya ketarik-tarik, yaitu silakan Bapak Ibu buat publisher sendiri itu. Atau ngajak orang untuk membuat perusahaan, atau membuat CV, atau membuat yayasan untuk menerbitkan jurnal, itu juga bisa. Jadi membuat jurnal itu penerbitnya bisa kampus, bisa institusi, bisa yayasan, bisa apa namanya asosiasi, itu semuanya bisa. Yang penting ada apa namanya penerbitnya siapa, terus pengelolanya siapa. Kalau jurnalnya sudah jadi, sudah terbit satu, sudah dapat ISSN ini gitu. Jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa jurnal ini mau ke internasional atau nasional. Nah, di slide yang ini saya ingin tekankan jurnal yang Bapak Ibu itu nanti mau diarahkan untuk bisnis atau mau diarahkan untuk penyebaran keilmuan. Kalau untuk bisnis ya monggo, kalau mau untuk apa namanya untuk penyebaran keilmuan ya silakan. Nah, itu tergantung apa namanya tergantung niatnya di awal ya. Kalau mau buat bisnis ya sekarang lagi in ya, artinya lagi banyak orang yang butuh jurnal gitu. Nah, saya contoh ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisnis buat jurnal ya silahkan. Nah, ini contohnya ini ada jurnal Q4 ya. Nggak tahu sekarang sudah discontinue atau enggak. Nah, bisa juga Bapak Ibu karena mengelola jurnal bisa jadi kaya gitu. Tapi kualitasnya juga kita nggak tahu gitu. Karena ada yang dia nerima naskah sekarang baru masuk ke jurnalnya, besok sudah ada email accepted, bayar sekian gitu. Masuk Predator, ya kalau kita ngelihat bill list itu masuk sana, masuk sebagai jurnal yang Predator. Tapi siapa sih yang nggak tahu dengan bill list gitu? Kadang sebagai acuan, kadang enggak gitu. Kadang apa namanya jurnal itu juga bill list juga menurut saya banyak konflik kepentingan di sana. Nah ini, jadi contoh jurnal Irade. Nah, ini sekali terbit itu saya lihat di Scopus tahun 2020 atau tahun 2019 itu ada 400-an artikel. Nah, biaya per terbitnya satu naskah itu $500 sampai 750. Nah, itu kalikan aja. Nah, itu kita bisa kayak mendadak gitu. Ini misal dapatnya $200, $200.000, kalau dirupiahkan sekarang jadi 2,8 M. Bagi aja editornya 5, udah kaya sekali gitu ketika tapi kita nggak tahu apakah dulu dia prosesnya berdarah-darah atau kita juga nggak tahu itu. Tapi yang jelas sekarang jurnal sudah mulai dibisniskan gitu. Nah, ini talent yang tadi ya Irade. Nah, ini tahun 2020 belum selesai aja itu sudah 462 dokumen ya di mana di sini ya. Sudah 420 400 ya
Ya, 462 dokumen. Ya, itu. Tahun kemarin itu cuma 4 dokumen. Nah, itu yang Irati. Nah, ini adalah jurnal, ini contoh lagi ya, 2019 ada 1.000 naskah yang terbit. Nah, itu kalikan aja, misal option ini $50, kalikan 1.000, udah berapa ini. Nah, saya bukan mengiming-imingi Bapak Ibu membuat jurnal, enggak. Cuman di bagian di sisi di jurnal ini ya, ada sisi-sisi di mana ada orang yang buat jurnal karena ingin mengembangkan, menyebarluaskan keilmuan, ada juga orang-orang yang mengambil sisi lain gitu dengan cara bisnis jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di apa namanya di Scopus ya, ini adalah naskah-naskah yang terbit di Scopus ya. Saya lihat ini ada jurnal-jurnal yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kalau di sini kelihatan IOP paling tinggi ya, dari Indonesia itu ada 4 ribuan dokumen, conference, YPCS juga sama, ada 2 ribuan. Nah, ini bonusnya tadi. Jadi ini yang saya kira apa namanya perlu kita ketahui ya, bahwa mungkin ini saran atau apa ya? Saya beri gambaran bahwa Bapak Ibu perlu cek lagi itu, jangan sampai nanti mahasiswa-mahasiswanya karena pengen cepat lulus mengirimkan naskah artikelnya ke jurnal-jurnal yang saya tampilkan di sini gitu. Nah, itu gampang banget ya, gampang. Saya anggap gampang banget, tinggal Bapak Ibu siapkan duit, itu langsung masuk gitu. Nah, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ke sana. Saya nggak tahu itu mahasiswa atau memang dosen-dosen juga saya tahu, tapi nama-nama Indonesia banyak yang masuk ke sana gitu. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu sekarang sebagai pimpinan di prodi atau di fakultas bisa ngecek, Anda boleh lulus tapi naskahnya jangan dikirim ke jurnal ini gitu. Sudah banyak sekali. Nah, bahkan ada beberapa jurnal yang paling atas ini ya itu sudah di discontinue itu. Option ini sudah di discontinue. Nah, tapi ketika apa namanya Bapak Ibu menyampaikan ini juga perlu ada konsekuensi yang lain gitu, kayak misalnya sudah tidak lagi Bapak Ibu menyarankan ke mahasiswa tidak boleh kirim naskah ke IPB, India, Pakistan dan Bangladesh, sudah nggak ke sana. Ada di negara-negara lain juga yang menerapkan hal yang sama gitu. Seperti ini kan Venezuela sudah menerapkan seperti itu, dan kita juga belum menemukan belum aja ketemu apa namanya jurnal-jurnal yang saya kira lebih dari ini gitu. Bayar sekian terus terbit itu. Bahkan di Indonesia kemarin saya melihat melihat presentasi dari Pak Lukman sebagai Kasubdit fasilitasi jurnal di Kemendikbud, itu ada yayasan atau ada institusi apa namanya apa ya saya jadi ada sekelompok orang yang menawarkan, jadi siapa yang mau jadi Skopu menulis untuk penulis kedua bayarnya sekian, padahal beliau tidak melakukan apa-apa, tinggal bayar aja. Nah, itu di Indonesia sudah ada yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu buka scopus.today ya, scopus.today ya. Nah, di situ juga seperti itu. Penulis kedua $200, penulis ketiga berapa dolar itu ada. Nah, Bapak Ibu, disinilah yang memprihatinkan ya. Jadi dunia akademik sudah mulai dibisniskan dan sudah mulai dimasuki hal-hal yang seperti itu. Penjaga gawangnya siapa? Ya kita selaku pengelola jurnal di Indonesia gitu. Bahkan kemarin ada mini survei bahwa mengirimkan naskah ke jurnal-jurnal di Indonesia itu lebih sulit diterima daripada mengirimkan artikel-artikel ke jurnal di luar negeri. Di luar negeri asal ada duit, minor revision udah diterima. Sementara di Indonesia apa namanya lama, dan itu memang ada mini surveinya, dan saya mengakui itu. Jadi beberapa teman, beberapa kolega yang mengirimkan naskah apa namanya agak susah gitu, walaupun teman sendiri. Nah, dampak dari apa yang saya ceritakan tadi itu belum menyinggung soal konferen ya. Konferen itu
lebih ini lagi gitu. Nah, kenapa? Ya karena kebijakan di Indonesia. Kebijakan di Indonesia mahasiswa S1, S2, S3 harus nulis terbit di jurnal gitu. Atau skripsinya, tesisnya, atau part of disertasinya dibuat tulisan untuk diterbitkan ke jurnal gitu. Bahkan cukup LOE aja. Nah, yang model seperti inilah yang menjadikan apa namanya, ya mohon maaf teman-teman kita yang langsung ambil jalan pintas gitu. Nah, ini yang perlu perlu di-riset ya, jadi nanti bisa disampaikan ke teman-teman di perpustakaan mungkin yang perlu ada sebuah riset bahwa kenapa apa namanya, apa dampak dari kebijakan ini, kebijakan publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, apa namanya, bisa dibuat seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan nih, Bill List ini sebenarnya ketika saya trace, nah saya lihat ternyata dia dari apa namanya, dari IP-nya dari Jerman, jadi yang lola website Bill List itu dari dugaan saya dari Jerman. Ini data-data statistik ini ya. Jadi Bapak Ibu sebagai dosen mohon untuk ini ya, ini masukan aja sih gitu. Jadi ketika nanti mau mengirim naskah, itu Bapak Ibu kalau mau cari jurnal akreditasi ya masuk ke sinta.ristekbrin.go.id garis miring jurnal. Bapak Ibu tinggal masukkan keywordnya di sana. Di sana ada 4.000-an lebih jurnal. Tinggal misal saya mau kirim naskah ke jurnal pengabdian, masukkan aja keywordnya pengabdian. Nanti akan muncul jurnal-jurnal pengabdian yang ada di Indonesia yang terakreditasi. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu nanti menyampaikan di grup, saya mau kirim naskah ke jurnal ekonomi, carinya di mana ya? Jangan. Kalau akreditasi, Bapak Ibu bisa langsung ceknya di Sinta. Saya kira demikian Mas Tri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Materi bisa di-download di sini ya. Tadi juga sudah saya sampaikan di kolom chat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri dari